Perjalanan pertama saya di dunia perbisan itu berawal di PO Haryanto. Berhenti dari dunia perbisan, bisa dibilang merintis, bisa dibilang merinding. Terus dipindah ke divisi wisata. Nah, balik ke akap lagi, habis itu terus keluar. Ya dulu pernah laka saya, terus terang pernah laka dulu. Waktu di HR, ya alhamdulillah nggak apa-apa. Terus untuk perusahaan juga, alhamdulillah nggak tanya isinya kendaraan gimana, tapi piye awakmu? Masih ada Mas Rian ya. Terus saya bilang, nggak wis rasa berpikir bijaksana gitu ya. Sampai saya kecepit setir ya. Selamat sore Mas Teguh. Niki mohon maaf aku ganggu waktu ini panjenengan ini. Sebelum lanjut ke videonya nih Mas, saya mau nanya-nanya nih. Sebelumnya bisa perkenalkan diri. Sebenarnya Mas Teguh itu namanya lengkapnya siapa? Siap. Sebelumnya selamat sore juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, untuk ini kali ini berada di channelnya AE TV Channel dan kanca-kancanya. Salam sehat untuk kita semuanya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nah, menjawab pertanyaan tadi, yang pertama, nama saya Teguh. Teguh ya Teguh. Teguh Wijanarko, yang sering biasa disebut dengan Cleopatra Dialova. Nah, yang menariknya ini nih, kok bisa disebut Cleopatra Dialova? Gimana ceritanya itu? Cleopatra Dialova itu kan ratu cantik Mesir ya. Okay. Nah, itu kesukaan istri saya. Oh. Tuh, nah untuk Dialovanya itu, Dialova itu lagu waktu saya sama istri saya dulu pacaran. Lagunya 2019 ya. Ya, betul itu. Oh, sampai terinspirasi sekarang. dari situ berarti. Termasuk kayak Because of You. Iya. Because of You itu dulu waktu pacaran itu disuruh cari lagu sama istri saya, minta ya kan, tolong cariin lagu ini. Aku ngei salah ya kan, waktu itu salah. Akhirnya sampai ketemu, pakai sampai sekarang. Kronologinya begitulah. Iya. Cleopatra itu. Nah, termasuk Budak Kece ya, alhamdulillah istri saya tuh ya selalu dukung, support ya kan, dalam kegiatan saya. Satu frekuensi ya? Sama-sama seneng bass. Sebelumnya enggak. Iya, terhipnotis saja karena saya. Karena saya suka bass, berikut variasinya ya, mengalir kayak air, akhirnya ikut. Asalnya sebenarnya dari mana panjenengan, Mas? Saya asli Semarang. Jadi perjalanan pertama saya di dunia perbisan itu berawal di PO Haryanto. Saya dulu Poris juga. Poris ya kan, waktu itu saya bawa yang jalan Poris itu bawa Dewa Ruci 103. 103 zaman itu. Dari sini Jakarta, Madura, dari sana turun ke Surabaya 2013 sampai 2016. Sempat berhenti dari dunia perbisan, bawa dump truck, ya kan, bawa dump truck, terus cuma 6 bulan ikut proyek tol Trans Jawa, ya itu area Weleri sampai Batang, 4 bulan, terus nggak betah, cari sopir, tak suruh bawa, masuk ke STJ, masuk ke STJ, pertama kali bawa Sudiro Tunggajaya Turquoise, waktu itu unit masih 6. Merintis? Masih merintis banget ya? Bisa dibilang merintis, bisa dibilang merinding. Oh. Jadi intinya unit masih 6. Saya jalan cuman 3 bulan kalau nggak salah di STJ. Terus dipindah ke divisi wisata. Oh. Nah, pertama itu bawa Iguazu. Nah, Iguazu. Habis Iguazu terus keluar lagi yang RN ya dulu. Ya, yang RN. RM ya. RN waktu itu bawa apa sih, lupa saya namanya. Nah, iya pokoknya ya warna merah. Angel jenenge. Cabe. Merah ya cabe loh? Bukan. Oh, bukan. Apa ya? Sekarang belum pernah dipakai lagi sampai sekarang ini. Nah, habis itu terus ada lagi, terus saya dapat lagi bawa yang sekarang Conroy. Dulu saya belum sempat ngasih julukan. Masih polos dulunya. Masih polos. Karena cuma nggak ada 4 bulan, ganti unit lagi, dapat Kalan, jalan hampir 7 bulan, terus
diganti sama COVID. Ganti sama COVID, iya. Diganti sama COVID. Matilah wisata. Wisata udah selesai. Ya udah. Terus akhirnya jalan reguler. Akap. Akap. Nah, balik ke akap lagi. Bahwa waktu itu pertama kali rudor. Itu kan banyak yang driver-driver lain masuk kan kayak yang dari pariwisata itu kan rata-rata bawa premium ya. Iya. Nah, terus saya sempat bawa Ano. Nah, bawa Ano. Saya Pak Dinatal sama Ganang. Itu puteran bertiga. Setelah itu langsung saya balik ke rudor lagi. Balik rudor lagi, habis itu keluar unit Rubia. Nah, ngambil Rubia, jalan Tawangmangu, sama rudor juga jalan Tawangmangu. Habis itu Rubia digeser jalan Madiun yang bawa Mas Niko, saya bawa unitnya Mas Niko, bawa Mogli. Nah, itu ya, bawa Mogli. Habis Mogli, terus akhirnya saya dibalikin lagi rudor naik ke Tawangmangu lagi. Mogli buat jalan lewat Karanggede waktu itu di bawah area Madiun. Saya bawa rudor lagi, habis itu terus keluar Draka. Itu. Nah, mohon maaf nih, Mas Teguh ini akrab sama para bismania nih, Mas Teguhnya kan. Itu kok bisa dijulukin aktor kata-kata itu? Nah, gimana aku itu, bingung. Piye kuwi kronologine? Itu gara-gara dulu waktu saya sama Dedi. Oh ya, dulu sebelumnya pas COVID itu pertama kali bawa itu Ritley, itu kan jalan Jogja itu kan. Saya, Mas Anto, karenanya Dedi. Nah, dari situ terus ke rudor, ya itu. Lah, sama Dedi itu juga, ya wes, sering ngomong-ngomong berdua, ya kan. Lah, akhirnya sidik ngomong, ya wes, akhirnya ya keluarlah itu. Kalau pas jalan, Dedi, kusik, alon, aku tak ngomong, yo. Sempet bingung nggak awalnya kayak gitu, mau ngapain itu? Bingung, ya kadang kata-kata, ya. Iya. Terkenal banget aktor kata-kata gitu, Mas. Ya, sebenarnya bukan dari saya sih, bukan dari saya, apa dari Dedi. Itu mengalir gitu aja lah. Karena saya pun juga senang kalau ada kayak teman-teman kayak gini kan. Senang, jadi ya, wis gimana caranya istilahnya kita saling menghibur ya. Ya, nambah teman, nambah saudara, tambah rezeki. Nah, intinya begitulah. Ngerasa terganggu nggak, Mas, kalau posisi jalan terus tiba-tiba ada yang minta kata-kata gitu? Enggak juga sih, selagi istilahnya masih safety ya posisinya ya. Nah, itu. Makanya dari zaman apa ya dulu ya, Draka dari zaman rudor, saya kan sampai sekarang kan ST kan bukan aktor. Nah, itu karena saya nggak merasa itu. Saya pun juga nggak merasa artis ya, sama istilahnya kayak, ayo ini artis, enggak. Kalau yang pasti yang jelas supir bis, itu ya. Jadi nggak mau saya mengaku, aku ki artis, enggak, aku supir bis, itu. Oh iya. Habis itu kan kembali ke wisata lagi kan. Sekali lagi yang pertama bawa Roraima sebentar, terus dapat Jares, terus dapat ini. Mas Teguh kan di PO sebelumnya, terus di Sudiro Tunggajaya sampai di Agam Tunggajaya bolak-balik ya. Jalan wisata sama jalan akap itu kalau menurut Mas Teguh sendiri, mohon maaf nih, sebenarnya enakan mana, Mas? Sama aja sih ya, sama aja. Semua ada plus minusnya, ya kan. Jadi kalau istilahnya kalau kayak di Agam itu kan ngengkel, alhamdulillah ya bisa kuat gitu. Dan kita pun juga bisa kayak belajar mengatur waktunya istirahat kapan, waktunya kerja kapan. Jadi tahulah untuk istilahnya waktunya kita. Nah, terus kalau di TikTok waktu itu kan jelas supirnya kan double, gitu. Terus jalannya ya monoton kan. Itu aja kan. Nah, kalau wisata kan lain. Kalau wisata tuh dolan dibayar. Sama ini juga dolan dibayar, kalau dibayar. Asap, ya kan. Piknik dibayar ya kalau dolan. Piknik dibayar. Gitu. Sama aja sebenarnya. Ya nikmati aja pekerjaan apa yang kita punya. Sawang sinawang. Pokoknya intinya bersyukur wis ngono wae. Syukur ngono kan. Tapi aja kenceng-kenceng, syukur karo syukur beda. Lah ya makanya itu tergantung gimana cara pengucapannya. Gitu. Tentunya kan Mas Teguh kan pengalamannya jam terbangnya udah di atas rata-rata. Enggak, masih ada senior. Ya dibandingin saya nggak bisa nyupir. Gitu nggak bisa nyupir bis maksudnya, ya kan. yang biasa nyupir tuh rata-rata tuh wanita. Nyupir. Nyuci piring. Nyuci piring. Ya kan? Pengalamannya Mas selama ini nih, pasti nemuin yang seneng, nemuin yang sedih segala macamnya. Yang mau saya tanyakan, senengnya dulu apa sih Mas di dunia perbisan itu, entah di wisata maupun di akap?
Senangnya apa ya? Ya memang istilahnya dari awal sih sudah ada niatan ya. Nggih. Istilahnya apa yang istilahnya saya suka itu kerjaan saya, gimana itu entah penghasilannya ya kan, entah cara kerjanya. Nggih. Yang pertama ya tetap harus suka. Dari situ nanti akan timbul istilahnya rasa nyaman ya gitu. Saya sama-sama nyupir ya. Udah saya ada keterangan di depan sebelumnya saya jelaskan kan. Saya bawa dump truck ya kan. Nggak betah. Karena apa? Sebelumnya udah bawa bis. Iya. Sesuai basic ya? Kalau dump truck kan kecepatan maksimal 30 kalau muatan, ya kan. Suwi loh. Cuma menangnya bisa tiap hari pulang. Iya. Gitu. Karena dekat sama rumah ya. Lewat rumah malah, lewat depan rumah. Dunia perpisahan ini ya senang aja sih, saya memang suka dari kecil. Dulu kalau istilahnya pulang ke desa itu kan di daerah Sumber Lawang, kalau tahu Purwodadi lah, Iya. ke sana itu. Oh Purwodadi ya, ini ya Sumber Lawang itu. Pasti naik bis dulu saya. Oh iya. Naik bis, naik kereta nggak mau, numpak bis pokoknya. Pengalaman terpahitnya selama di perbisan mas, nggak di POA, POB nggak usah sebutin. Nah, pengalaman terpahitnya selama jadi pengemudi bis itu apa mas? Ya dulu pernah laka saya, terus terang pernah laka dulu waktu di HR. Ya alhamdulillah nggak apa-apa. Terus untuk perusahaan juga, alhamdulillah tanya istilahnya kondisinya kendaraan gimana, tapi piye awakmu? Waktu itu mungkin ya teman-teman tahu lah. Krunya dulu yang ditanyain. Waktu itu masih ada Mas Rian ya. Nah, awakmu nggak apa-apa, alhamdulillah nggak apa-apa mas. Terus saya bilang, tapi bisa nggak wis rasa berpikir. Nah, bijaksana gitu dia. Mungkin Ya. pengalaman sedih yang nggak bisa dilupakan itu ya? Nah itu ya, itu tahun berapa ya, 2015 kalau nggak salah. Sampai saya kecepit setir ya. Ya itu pernah. Tapi alhamdulillah nggak ada korban. Alhamdulillah Ya? nggak ada apa-apa, penumpang juga alhamdulillah nggak apa-apa. Gitu. Itu menurut saya juga bukan pahit sih ya. Iya. Itu pengalaman aja ya kan. Ya sampai sekarang berarti kan harus lebih hati-hati dalam berkendara. Ya intinya masih selamat itu udah alhamdulillah gitu. Nah ini waktu beberapa tahun yang lalu kan Sudiro sempat armadanya berkurang, ya kan, penumpangnya pun mengalami penurunan ya, sedikit. Mas Teguh sempat ditawarin dari PO lain itu enggak? Penawaran bab untuk pindah kerjaan itu bukan cuman pas waktu STJ berkurang ya, tapi sebelumnya memang sudah pernah ada. Bahkan di dunia wisata pun juga sering gitu. Tapi ya alhamdulillah saya masih belum pengen pindah. Masih setia sama Ki Agus lah. Insya Allah ya, karena di sini saya masih ya merasa nyaman sih ya. Kalau pindah posisinya, kalau kita nggak ada masalah mau ngapain sih? Sama-sama posisinya juga mengemudi sama-sama ya? Di belakang setir ya kan. Kecuali saya pindah jadi bos itu. Iya, coba sampai saat ini belum ada yang nawarin gitu. Pindah jadi bos ya kan. Ya cepet. Saya juga mau mas. Iya, saya tapi kalau cuma mau bos juga nggak mau saya. Nah ini kalau jalan wisata itu berarti ngengkel ya panjenengan ya? Apa melihat kondisi yang dituju? Ngengkel. Jauh deket ngengkel? Jauh deket ngengkel, insya Allah. Tapi kan kadang dari perusahaan juga nawarin kan. Mau double apa ngengkel gitu. Tapi sekiranya kita lihat randonnya, kalau istilahnya banyak istirahatnya, ya udah kita ngengkel. Jarak tempuh juga ngaruh ya mas, buat ngengkel apa double gitu ya? Iya ngaruh, misalkan kayak ke Lombok, waktu itu ke Lombok kan, tawarin ngengkel apa double, ngengkel aja. Karena apa? Satu, banyak ampiran, dalam arti ampiran banyak kunjungan ya kan. Jadi ke Surabaya dulu kunjungan, kita bisa istirahat. Nah, habis itu berangkat lagi menuju ke tempat makan malam. Nah, kita bisa istirahat. Yang ketiganya langsung ke pelabuhan. Nah, kenapa saya ngengkel, bilang mau ngengkel? Karena saya nyebrangnya dari Banyuwangi langsung ke Lembar. Oh, langsung ke Lombok. Iya. Jadi banyak istirahatnya gitu. Jadi dari perusahaan tidak mengharuskan untuk ngengkel gitu. Dikasih pilihan penawaran. Dulu. Masih pilihan dulu ya. Iya, jadi juga ada kebijaksanaan dari perusahaan. Trip terjauh nih selama di wisata kemana mas? Lombok aja, kalau ke timur ke Lombok. Iya. Mandalika? Ya. Lombok Mandalika? Mandalika. Dulu di konten di YouTube saya tuh ada itu. Iya, sempat ngeliat sih. Berarti udah pernah nge-track di Mandalika pakai bis? Waktu itu saya sudah sempat masuk, ditanya helmnya mana mas? Aduh ketinggalan, nggak boleh mundur lagi saya. Mundur lagi. Padahal udah di titik start ya? Udah, saya udah wang siap drag loh ya.
Valentino Rossi bisa minggir nih kalau dengan iya itu, saya minggir karena takut ya kan. Kalau Palembang ya pernah, terus bawa Cak Percil tuh ke Lampung dari Blitar. Iya, dari Blitar. Iya, itu ngengkel juga itu. Oke. Ini untuk pembahasan mungkin kesele sampean lah, kecapeknya di dunia perbisan kan mungkin udah dijelasin tadi nih. Nah ini mengenai aksesoris nih mas, armadanya panjenengan tuh selalu ada aksesorisnya lah, entah pernak-pernik apa segala macam. Nah itu bisa diceritakan nggak? Ya mungkin munculnya ide tuh, ya, munculnya ide dari mana tuh? Sama semua ya istilahnya kan, semua yang punya batangan pasti pengen gimana cara nyusunnya biar kelihatan cakep, enak dipandang gitu kan. Nah itu. Kalau dari dulu saya memang seneng sih ya variasi, terutama untuk lampu kolong saya selalu pink dari dulu. Dari zaman di Haryanto saya pink tuh, sampai sekarang saya bawa sampai pink. Terus untuk selebor mesti blue eyes, pokoknya biru ya itu. Nah untuk aksesoris ya gimana ya? Ya yang pertama jelas itu beli sendiri, ya kan? Beli sendiri karena apa yang kita ingin. Ya wes nek kowe pengen tuku gitu kan. Ya wes. Termasuk dulu di Draka. Terus apa yang saya punya saya pindah tak copot, tak bawa gitu. Biaya mas, biayanya habis berapa tuh kalau biaya apa biayaan? Beda. Kalau biaya gitu. itu berbaur sama duit, kalau biayaan mencari berbaur duit sama perilaku. Pecicilan gitu. Oh iya. Pecicilan itu berarti kan nyicil kan? Untuk biaya ini yang apa dulu ini? Ya dari semua aksesoris itu mas. Dari semua aksesoris berapa ya? Yang ini ya, unit ini aja ya. Kalau dulu Draka tak total tuh hampir